Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang diberikan oleh Bu Nisarul Hikmah, mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik yang berjudul Reportase Jurnalistik dan Teknik Mencari Berita. Tugas ini sendiri itu dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 2 kami di mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik kelas 01. Dan di video presentasi ini kami tuh bakal ngebahas materi tentang reportase jurnalistik dan teknik mencari berita. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on the line, and you know Saya Leoni, saya akan menjelaskan sesuai dengan materi kami, yaitu reportasi jurnalistik terkait dengan definisi dan produk reportasinya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, jurnalistik itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dimana penyiapan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak yang luas melalui saluran media tertentu. Sedangkan reportasenya itu sendiri berasal dari kata reportage, bahasa Inggris, yang dimana Merriam-Webster Dictionary mengartikan reportage ini sebagai the act or process of reporting news, atau aksi dari proses pemberitaan itu sendiri. Dan something as news that is report, jadi sesuatu yang dilaporkan itu disebut dengan reportase. Nah, dalam konteks jurnalistiknya itu, reportase adalah proses pengumpulan data untuk menyusun berita, yang dimana reportase ini bisa dikatakan merupakan proses jurnalistik terpenting, karena di proses inilah terkumpul bahan-bahan atau informasi yang akan diberitakan. Selanjutnya, materi terkait produk reportase ini setidaknya menghasilkan 2 produk, yaitu yang pertama berupa teks dan video. Yang berupa teks itu seperti artikel, berita, sedangkan video itu yang secara langsung bisa dilihat. Kedua produk ini menampilkan atau mengirimkan data lapangan yang valid pada situasi saat itu. Nah, untuk contoh reportasenya itu sendiri meliputi seminar. Wartawan itu datang ke lokasi seminar. Di sana ia mengamati jalannya acara, jumlah hadirin, materi pembicaraan, mengambil makalah, mengambil foto atau memotret, lalu mewawancara langsung panitia dan narasumber yang ada di situ. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, saya Ahmad Ervian Nabila, dan pada kesempatan kali ini tuh saya bakal ngebahas materi selanjutnya, yaitu proses reportase dan strategi reportase. Nah, jadi untuk proses pertama dari reportase itu kita tuh harus mengenal dan mengenalkan serta memahami apa yang dimaksud oleh reportase itu sendiri. Terus yang kedua tuh kita tuh harus mengetahui apa itu reportase media cetak. Ketiga, kita tuh harus mengetahui apa itu reportase media online. Keempat, kita tuh harus memahami apa perbedaan dari reportase media cetak dan media online. Kelima, kita tuh harus memahami persamaan dari media cetak dan media online. Keenam, itu tuh diperlukan yang namanya tuh praktek proses reportase, yang mana tuh tujuannya tuh untuk mengetahui gimana jalannya sebuah reportase di lapangan. Dan terakhir, proses terakhir itu ketujuh, itu tuh diperlukan kesabaran dalam proses reportase. Kenapa? Ya karena apa yang akan kita temukan di dalam proses reportase ini tuh bakal tersampaikan oleh khalayak gitu, jika kita melakukannya itu dengan kesabaran. Dan materi selanjutnya yaitu tentang strategi reportase. Untuk strategi pertama tuh ada beat system. Nah, jadi tuh beat system itu adalah pembagian area atau bidang liputan itu tuh sesuai dengan dimana potensi sebuah berita itu terjadi. Dan kedua itu melalui follow system. Jadi follow system itu adalah melakukan pencaharian sebuah isu atau masalah dari media itu sendiri atau dari media lain. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengumpulan berita atau proses mencari berita. Nah, seperti yang kita ketahui, teknik pengumpulan berita itu kan ada 3. Yang pertama teknik observasi, teknik wawancara, dan juga teknik riset data. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik observasi. Nah, menurut Morris, pada tahun 1973, teknik observasi adalah sebuah atau sesuatu kegiatan atau aktivitas yang mencatat segala peristiwa dengan bantuan instrumen-instrumen dengan tujuan tertentu dan tujuan ilmiah. Nah, dapat diartikan juga bahwa teknik observasi ini memiliki arti bahwa mengumpulkan berita atau informasi mengenai manusia, objek, peristiwa yang tampak, dan juga dapat digunakan dengan panca indera. Teknik observasi ini juga memiliki sebuah karakteristik yang dicetuskan oleh Hasanah pada 2016. Beliau mengatakan bahwa karakteristiknya itu ada pemilihan. Nah, pemilihan ini dimaksudkan bahwa pengumpulan berita ini dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak disengaja. Nah, yang kedua ada pengubahan, yang berarti sang pencari berita dapat mengubah suasana sehingga sang responden ini dapat merasa nyaman untuk mengeluarkan pengetahuan yang dia lihat dari peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga ada pencatatan. Sang pencari berita wajib mencatatkan apa hasil yang ia dapatkan dari respondennya. Nah, yang keempat ini ada pengkodean. Pengkodean ini maksudnya adalah sang pencari berita dapat menyederhanakan kembali bahasa-bahasa atau berita-berita yang telah dia kumpulkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik wawancara. Wawancara adalah sebuah teknik yang mengharuskan bertanya jawab dengan responden secara lisan untuk mendapatkan suatu peristiwa dan informasi yang pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Wawancara dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, wawancara terencana ini dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang sudah tersusun dan sudah direncanakan. Yang kedua, wawancara insidensial. Ini pewawancara tidak melakukannya secara tersusun dan terencana. Riset data. Hal ini adalah teknik mengumpulkan dan mencari berita berdasarkan hasil studi pustaka atau literatur. Teknik ini mengumpulkan fakta. Yang pertama ada fakta terbaru dengan menggunakan bahan arsip, buku, dokumen. Yang kedua ada dokumen dan sumber internet.